Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan oleh eh, para senator yang terhormat. Yang pertama, Pak Amirul Tamim, ini Wali Kota Bau-Bau, Pak. Betul. Ini Wali Kota yang Bau. hebat. Kemudian, ya itu di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Ibu Evi. Yang ketiga, Ibu Riri Nyanti. Kemudian, Ibu Justina. Dan terakhir adalah Ibu Maya Rumantir. Terima kasih atas semua masukan. Saya ingin mengatakan bahwa itu masukan karena apa yang kami sampaikan ini adalah proses teknokratik yang sedang berjalan. Kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu belum konklusif. Karena sekali lagi ini masih dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang. Tapi ada banyak hal yang mungkin saya mesti sampaikan terkait dengan upaya transformatif yang super prioritas itu. Mengapa seakan-akan kita tidak menempatkan pangan? Pangan itu sebenarnya kita masukkan sebagai kondisio sine qua non. Kondisio sine qua non itu artinya itu satu prasyarat mutlak. Jadi kalau tidak ada dia, maka tidak ada semuanya. Maka itu masuk di dalam yang kita sebut dengan landasan transformasinya. Jadi kalau tidak ada landasan transformasi, maka transformasi Indonesia itu tidak akan pernah terbentuk. Nah, di salah satu di dalam landasan transformasi itu yang paling penting adalah ketahanan itu sendiri, resilience, sosial budaya dan pangan dan seterusnya, energi, ekologi dan seterusnya. Dan mengenai pangan itu kita mendekatinya dengan kita tahu ada food, ada energi, ada water, itu sekaligus menjadi satu hal yang sekaligus. Kita mengarahkan kepada misalnya konsumsi pangan yang sehat, beragam, dan safety, security, food security ke depan seperti apa, dan resiliensinya karena kita akan berhadapan dengan climate change, kemudian penguatan pangan lokal dan kelembagaan daerah seperti apa. Jadi pangan tentu penting sekali, Pak. Jadi itu merupakan kerangka landasan transformasi. Dan kerangka implementasi itu adalah bagaimana transformasi itu diletakkan secara spasial, itu ada di mana. Nah, itu perlu di daerah tentu. Dan di daerah dalam rangka apa? Agar kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dan kemudian bisa mewujudkan sarana-prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di mana ya tentu di secara spasial ada di daerah, dan ada kesinambungan. Jadi tematik itu transformasi sosial, ekonomi itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Peletakannya itu kan di di kerangka implementasinya. Nah, implementasinya kan di daerah. Nah, semua ini bisa bergerak kalau ada kondisi sine qua non yang saya bilang. Persyaratan mengenai tata kelola kita, hukum, stabilitas ekonomi makro, kemudian beragama, masalah keluarga yang berkualitas, lingkungan hidup yang berkualitas, dan sebagainya. Jadi itu conformity-nya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas seluruh masukan yang kami catatkan ini. Memang mengenai stunting itu sendiri, kita ada pendekatan yang sifatnya itu sensitif, ada pendekatannya spesifik, dan dua pendekatan ini kemudian memang diampu oleh beberapa KL itu meskipun sesungguhnya kita juga menjelaskan bahwa cara penurunan stunting itu jauh lebih baik kalau kita melakukan preventif. Nah, pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu spesifik dan sensitif itu untuk menunjukkan bahwa banyak determinan di dalam stunting ini yang harus diselesaikan. Jadi bukan hanya berfokus pada prevalensi stunting, tapi misalnya soal pencegahannya itu jauh lebih penting. Nah, jauh lebih penting misalnya tadi sudah juga disampaikan. Dan mengenai tadi saya juga mau klarifikasi soal
tidak ada pertanyaan di dalam Reksosek itu bahwa Anda berpendapatan berapa. Jadi mungkin itu di Susenas, tapi Susenas juga tadi baru kami cek itu hanya pengeluaran. Jadi rata-rata BPS ini karena di sebelah kanan kami ini yang melakukan yang sekarang menjabat kepala BPS. Jadi BPS pertanyaannya selamanya dibalik gitu. Jadi mungkin misalnya gini, rumahnya itu berlantai apa gitu. Jadi tidak ada soal pendapatan. Memang itu persoalan kita untuk mendapatkan karakter struktur dari keluarga kita. Tetapi Reksosek itu sudah menjangkau 80-an, 80 ya 78 juta rumah tangga seluruh Indonesia. Jadi dengan tingkat error yang rendah sekali, jadi saya kira itu jauh lebih efektif dibandingkan data yang lain. Cuma memang ini harus diperlukan updating, dan updating itu memang harus dilakukan di desa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh masukan-masukan yang kami dengarkan tadi mengenai negara Nusantara, juga sebuah catatan. Berkeadilan, saya kira juga itu benar, karena itu masuk di dalam visi abadi Indonesia, itu menciptakan masyarakat yang adil, itu berkeadilan. Itu memang saya kira, terima kasih Pak Kiai, itu masukan yang luar biasa. Negara Nusantara dan Indonesia itu memang banyak perdebatannya. Kenapa kemarin disebut Nusantara, itu diusulkan sendiri oleh Bapak Presiden karena untuk mengingatkan kembali kita sebagai negara kepulauan. Itu yang untuk mengingatkan bahwa kita tetap Indonesia, cuma diingatkan kembali bahwa kita adalah negara kepulauan yang suka kita lupa karena pendekatannya lalu menjadi kontinental. Padahal kalau negara kepulauan pendekatannya tidak bisa kontinental. Jadi dengan kita bukan pulau yang dipisahkan oleh laut, tetapi di luas samudra itu diletakkan pulau-pulau yang kita sebut Nusantara. Saya kira sampai di sini yang teman saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, Kang Kiai Amang Syafruddin. Mudah-mudahan nanti setelah proses pembahasan materi substansi dalam RUU ini sendiri, yang 20 pasal itu Pak, karena sebenarnya kan kami ingin mendapatkan masukan dari 20 pasal itu, dan di 20 pasal itu kan sekali lagi RPJP ini menjadi pedoman baik untuk kementerian, lembaga, dan juga daerah. Dan untuk pertama kali kita juga memasukkan ada sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan selama ini kan itu kayak bias gitu. Lalu dengan periodisasi dari eksekutif di tingkat nasional dan tingkat daerah beriringan, ya, maka mudah-mudahan RPJP nasional dan RPJP daerah itu semakin sinkron, RPJMN-nya sinkron, dan akibatnya RKP-nya juga menjadi sinkron. Terima kasih pimpinan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.